Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman yang mahasiswa yang mengambil mata kuliah pembelajaran sains pada anak usia dini, saya ucapkan selamat bertemu kembali secara virtual dengan saya pada pertemuan ketiga ini. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang konsep pembelajaran sains secara umum. Namun sebelum masuk ke sana, lebih dahulu kita akan menggali lebih dalam lagi kenapa sih pembelajaran sains ini harus diterapkan sejak dini. Sebagaimana yang kita ketahui atau pengalaman kita sebelumnya, yang namanya pembelajaran sains itu adalah proses kegiatan pembelajaran yang biasanya diterapkan pada siswa atau pada peserta didik pada tingkatan yang tinggi, mulai dari SD, SMP, atau SMA. Namun, belakangan ini, terutama sejak adanya kurikulum K13 pada pendidikan anak usia dini, proses pembelajaran sains ini menjadi hal yang tidak kalah penting harus dikembangkan oleh guru-guru PAUD tentunya pada proses pembelajaran sehari-hari. Ya. Oke, kita akan pahami dulu apa sih yang menjadikan dasar pembelajaran sains itu harus diterapkan pada anak usia dini. Pertama, adanya pemenuhan tantangan dan kebutuhan kecakapan abad 21. Sebagaimana kita ketahui saat ini kita sudah memasuki yang namanya abad 21, abad yang sangat berbeda sekali dibandingkan mungkin 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Nah, pada abad ini diperlukan yang namanya beberapa penyesuaian dalam proses pembelajaran. Nah, salah satu penyesuaiannya adalah bagaimana kita meng-create sebuah pembelajaran yang tidak hanya menekankan pada salah satu ranah saja, seperti ranah kognitif gitu ya, namun bisa mampu mengembangkan ketiga ranahnya. Hal tersebut didasarkan pada yang namanya adanya pendekatan HOTS atau model HOTS gitu ya, di mana HOTS itu atau singkatan dari High Order Thinking Skill atau keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah kebalikan dari yang namanya keterampilan berpikir tingkat rendah atau LOTS. Apa itu HOTS? Apa itu LOTS? Teman-teman mungkin pernah mendengar ya yang namanya taksonomi Bloom, ya, atau ranah-ranah taksonomi Bloom yang dikembangkan atau yang menjadi tujuan dalam proses pembelajaran. Ada 3 ranah, yaitu tidak hanya kognitif yang biasanya dikembangkan sebelum abad 21, namun juga ada afeksi dan psikomotor. Nah, setiap ranah tersebut, baik kognitif, afeksi, dan psikomotor, itu terbagi lagi menjadi ranah-ranah yang lebih memperlihatkan kemampuan yang harus dikembangkan. Kalau sebelum abad 21, proses pembelajaran ini lebih fokus atau lebih terlihat hanya memperlihatkan ranah pada LOTS atau Low Order Thinking Skill. Untuk ranah kognitif itu biasanya dia adalah kemampuan pada C1, 2, dan 3. Sedangkan pada afeksi itu biasanya afeksi 1, 2, dan 3. Begitu juga dengan psikomotor. Pengembangannya atau tujuan pembelajarannya hanya dikembangkan untuk pembelajaran dengan psikomotor atau kegiatan psikomotor 1, 2, 3. Nah, setelah dievaluasi, ranah atau kemampuan berpikir tingkat rendah itu atau LOTS itu selain tidak sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk abad 21, hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa kemampuan LOTS ini hanyalah kemampuan dasar. Artinya, peserta didik itu tidak memiliki kemampuan untuk meng-create sesuatu, untuk melakukan inovasi, menciptakan suatu hal yang baru untuk melakukan yang problem solving, gitu. Nah, hal tersebut itu terbukti dari hasil survei atau hasil evaluasi asesmen yang dilakukan oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD melalui program PISA atau Program for International Student Assessment. Biasanya dilakukan setiap 4 tahun sekali. Nah, terakhir pada tahun 2018 Indonesia mengikuti juga survei ini atau asesmen ini dan ditujukan ini biasanya kepada anak-anak berusia 15 tahun gitu ya.
Dari 79, negara yang mengikuti asesmen ini, Indonesia berada pada urutan 74. Nah, sangat disayangkan sekali ya, dengan kemampuan, anak-anak Indonesia yang sebenarnya tidak kalah kalah dengan kemampuan anak-anak di negara maju, tapi ketika dia lakukan yang namanya asesmen awal kaitannya dengan, kemampuan akan literasi, matematika, dan sains, Indonesia hanya menempati, urutan ke-74 dari 79 negara, gitu. Nah, hasil itu menunjukkan bahwa adanya gap antara proses pembelajaran di dalam sekolah dengan bagaimana anak-anak itu mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan berdasarkan apa yang didapatnya dari sekolah. Selain itu juga adanya hasil survei tentang Trend in International Mathematics Science Study atau TIMSS, di mana juga hasil dari survei ini atau asesmen ini juga menunjukkan kemampuan anak usia 15 tahun ke atas kaitannya dengan matematik dan sains itu juga masih sangat rendah. Oleh karena itu, muncullah yang namanya konsep-konsep pembelajaran yang sekarang ini lebih menekankan tidak hanya pada ranah LOTS atau low order thinking skill, tapi juga pada ranah LOTS atau high order thinking skill. Kalau tadi kembali, kalau LOTS untuk ranah pengetahuan atau kognitif itu ada di 1, 2, dan 3, itu masuk ke LOTS, maka untuk HOTS-nya atau high order thinking skill itu masuk ke dalam kognitif 4, 5, dan 6. Gitu. Demikian juga untuk afeksi ada di pada bagian 4 dan 5, kemudian untuk psikomotor juga 4 dan 5. Oke, kalau teman-teman ingin tahu apa saja itu kemampuan-kemampuan yang dikembangkan di ranah kognitif, afeksi, dan psikomotor, silahkan googling tentang yang namanya taksonomi Bloom. 3 ranah taksonomi Bloom. Nanti dilihat untuk kognitif, 3 ke bawah itu LOTS, 3 ke atas itu HOTS. Kemudian afeksi, 3 ke bawah itu LOTS, 2 ke atas itu HOTS gitu ya. Dan psikomotor juga sama seperti afeksi. 3 ke bawah itu LOTS, 2 ke atasnya itu adalah HOTS-nya gitu. Nah, ketika guru menerapkan konsep pembelajaran HOTS salah satunya ini di dalam proses pembelajarannya, diharapkan nanti anak didik tersebut mampu mengembangkan kompetensi atau kemampuan yang dibutuhkan untuk abad 21. Ada 5 kemampuan utama, artinya ada kemampuan lain yang harus dikembangkan, namun yang utama ada 5. 1, berpikir kritis atau critical thinking, kemudian kreatif dan inovatif atau kreatif dan inovatif, kemudian kemampuan berkomunikasi, communication skill, kelima, kemampuan bekerja sama atau kolaboratif, dan yang terakhir ada kepercayaan diri atau confidence gitu ya. Nah, kompetensi-kompetensi ini sangat dibutuhkan karena apa? Karena pada setiap jabaran kompetensi ini atau kemampuan ini itu menjadi ketika di-create atau digabungkan, dikombinasikan pada diri peserta didik, itu mampu menjawab tantangan dan pastinya mampu memberikan solusi terhadap permasalahan di abad yang akan datang. Nah, apa saja sih yang dimaksud dengan kompetensi-kompetensi ini, kita akan bahas lebih lanjut di sini. Nah, biasanya kemampuan atau yang dibutuhkan ada yang namanya peta kompetensi keterampilan yang sangat dibutuhkan pada abad 21. Kok tadi ada 5 yang utama, namun dari 5 itu ketika dianalisis kembali ada 4 yang harus selalu dikembangkan atau ibaratnya menjadi kemampuan yang utama atau paling utama di antara yang utama tadi. Pertama, creative thinking dan innovation. Pada kemampuan ini atau kerangka berpikir atau kerangka berpikir pada abad 21 ini, peserta didik diharapkan mampu menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun berkelompok. Ya, jadi creative thinking ini dia diharapkan sudah tidak lagi hanya dia
menggunakan sebuah produk atau menggunakan sebuah model dari negara yang lain atau dari orang lain, tapi dia sudah bisa menciptakan meskipun bentuk creative thinking itu atau, bentuk kreasi yang dia kembangkan itu masih sederhana, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah critical thinking dan problem solving. Kemampuan ini menjadi sangat penting karena ketika creative thinking itu dikembangkan, harus memiliki dulu yang namanya berpikir kritis atau critical thinking. Jadi anak akan menggali lebih dalam, mengapa saya harus mengembangkan produk ini atau mengembangkan model ini, gitu ya. Karena pada kompetensi ini atau kemampuan ini, anak-anak nanti atau peserta didik itu nanti diminta untuk melakukan identifikasi terlebih dahulu. Apa kelebihan dan kelemahan dari produk yang sudah ada, gitu ya. Contohnya misalnya, kita lihat yang namanya HP gitu ya. Kondisi saat ini HP itu seperti apa? Kemudian dia akan melakukan analisis, kemudian dia menginterpretasikan dan mengevaluasi bahwa, oh harus ada yang namanya, inovasi dalam HP yang atau smartphone yang selama ini kita gunakan. Setelah itu dia akan memberikan argumentasi, kemudian dia mengklaim atau, menyatakan bahwa, inovasi yang akan dia ciptakan itu nanti itu akan dapat mempermudah, manusia atau mempermudah masyarakat menggunakan smartphone atau HP-nya. Setelah itu pada prosesnya untuk bisa meyakinkan bahwa, inovasi ini bisa dilakukan atau dikembangkan, maka dilakukan yang namanya, pengumpulan data-data, ya, di mana itu dikaji secara mendalam dan kemudian dapat direfleksikan di kehidupan sehari-hari. Artinya inovasi yang dia kembangkan itu bisa digunakan oleh setiap orang dan setiap saat, gitu. Nah, yang ketiga itu ada communication. Nah, pada kemampuan ini, communication itu tidak hanya kaitannya dengan kemampuan, humas ya, namun lebih kepada penekanan bagaimana peserta didik dapat mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis maupun teknologi, ya. Kalau Oke, mohon maaf terjeda. Saya ulang sekali lagi ya. Yang ketiga adalah communication, ya. Communication ini tidak selalu identik dengan yang namanya humas ya, karena selama ini kita selalu berpikir yang namanya komunikasi itu adalah bidang kehumasan. Tidak hanya itu, komunikasi ini pada kemampuan, berpikir abad 21, penekanannya lebih menekankan pada kemampuan mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis maupun teknologi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa kemampuan menyampaikan gagasan dan ide itu butuh skill. Banyak kita jumpai peserta didik itu memiliki ide-ide atau gagasan yang luar biasa. Namun karena keterbatasan dalam mengkomunikasikan ide-ide tersebut, akhirnya orang lain atau misalnya guru gitu ya, tidak mampu menangkap ide-ide tersebut. Dan berakibat pada yang namanya mandeknya konsep atau ide yang ada di kepalanya anak-anak. Nah, yang terakhir ini adalah collaboration. Nah, collaboration ini adalah kemampuan di mana peserta didik dapat bekerja sama dalam sebuah kelompok dan dapat memecahkan permasalahan yang ditemukan. Nah, collaboration ini berbeda dengan kooperatif, meskipun sama-sama bentuk kerjasama. Kalau kooperatif itu biasanya adalah sikap di mana kita melakukan kerja bersama dengan orang-orang yang mungkin collaboration penekanannya kepada bentuk kerjasama itu menggabungkan beberapa bidang yang berbeda. Artinya, ketika itu diterapkan pada proses pembelajaran, peserta didik itu diminta untuk bisa berkolaborasi dengan teman-temannya yang mungkin memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, kedua hal yang tadi sudah saya sampaikan, pertama adanya yang namanya abad 21 ya, tantangan abad 21. Kemudian ada pengembangan model-model pembelajaran, salah satunya HOTS, yang nantinya itu bermuara pada pengembangan kompetensi 4C atau kompetensi pada abad 21 yang mendasari yang namanya pembelajaran sains itu mulai dikembangkan atau diterapkan pada pendidikan anak usia dini.
Ya, itu dasar utama kenapa, di dalam pendidikan anak usia dini perlu yang namanya pembelajaran sains, gitu ya. Nah, sebelum kita mengulik juga lebih dalam lagi ya, apa itu pembelajaran sains khususnya pada anak usia dini, kita pahami dulu pengertian pembelajaran sains. Menurut Kilmer dan Hoffman, dalam bukunya, dia menyampaikan pembelajaran sains itu adalah pengetahuan tentang fenomena-fenomena tertentu, proses yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengumpulkan dan mengevaluasi informasi, dan sebagai bentuk adaptasi manusia pada lingkungannya. Kilmer dan Hoffman juga menyampaikan sains itu tidak hanya berkaitan dengan yang namanya kumpulan fakta atau hafalan rumus saat belajar. Ya, seperti yang pengalaman kita sebelumnya ya. Ketika ada istilah sains di kepala kita tuh kan muncul rumus-rumus fisika, rumus-rumus matematika atau pengetahuan alam tentang biologi. Ternyata kalau kita masih berpikir seperti itu, berarti konsep sains kita masih sangat sempit ya. Karena dalam pembelajaran sains itu juga mencakup yang namanya prinsip-prinsip, prosedur, dan sikap ilmiah. Nah, terakhir, Kilmer dan Hoffman juga menyampaikan bahwa sains itu juga dipandang sebagai suatu proses mencari tahu alam secara sistematif untuk mengetahui sesuatu. Dari ketiga pemahaman ini, kita bisa tarik kesimpulan bahwa sains itu tidak sekedar rumus-rumus, tidak sekedar kita masuk ke laboratorium, tidak sekedar kita menyelesaikan sebuah persamaan gitu ya. Namun juga menekankan adanya karakter-karakter berpikir ilmiah yang mungkin karakter tersebut itu kurang berkembang atau mungkin itu mati atau bisa dibilang tidak berkembang dengan berjalannya waktu dikarenakan proses pembelajaran pada kelas-kelas tersebut lebih menekankan pada konsep hafalan saja. Nah, bagaimana ketika pembelajaran sains ini diterapkan pada pendidikan anak usia dini? Ada beberapa hal yang harus teman-teman garis bawahi. Pertama, ketika pembelajaran sains ini pada anak usia ini itu diartikan sebagai serangkaian kegiatan belajar yang menyenangkan untuk menstimulasi anak mengeksplorasi lingkungan mereka dan merefleksikan hasil pengamatan serta penemuan mereka. Ya, jadi, dari pengertian ini bisa terlihat bahwa tidak hanya sekedar anak itu masuk ke dalam laboratorium melakukan percobaan atau dia menyelesaikan rumus-rumus matematika gitu ya, tapi lebih menekankan bagaimana dalam kegiatan belajar tersebut mampu menstimulasi yang namanya, keinginan anak untuk mengeksplorasi, untuk menggali lingkungan mereka. Ketika dia mengeksplorasi lingkungan mereka. Oke, mohon maaf ya teman-teman ya, saya ulang sekali lagi ya. Jadi ketika kita menerapkan pembelajaran sains pada anak usia dini, serangkaian kegiatan belajar tadi yang menyenangkan tadi, itu bertujuan untuk menstimulasi anak untuk dia berkeinginan mengeksplor atau menggali lingkungan di sekitarnya. Nah, dari hasil eksplorasi tersebut, anak bisa merefleksikan hasil pengamatannya. Oh, ada apa sih di sekitar saya gitu ya? Atau ketika dia menjumpai ada pohon, kenapa pohon kok berbeda? Nah, itulah yang namanya konsep sains ya, karena kembali lagi pada pengertian di awal saya sampaikan tadi, pembelajaran sains tidak hanya sekedar kita merumuskan yang namanya hafalan, namun juga bagaimana kita menekankan pada yang namanya karakter berpikir ilmiah. Nah, ketika kita sudah menerapkan proses pembelajaran sains itu tanpa disadari, kita sedang membangun konsep tentang dunia pada diri anak usia dini. Ya, karena tadi lingkungan sekitar mereka itu kan hal yang harus mereka ketahui lebih dahulu. Nah, kalau mereka sudah tahu, itu artinya mereka sedang mengumpulkan semua konsep-konsepnya, kemudian konsep tersebut akan nantinya digunakan mereka pada saat dewasa nanti.
Namun, eee, tujuan dari pendidikan sains atau pembelajaran sains tersebut ketika diterapkan, pada pendidikan anak usia dini tentunya, itu ada miskonsepsi ya, terutama pada guru. Miskonsepsi ini ada pemahaman yang salah. Apa saja pemahaman salah atau pemahaman yang kurang pas yang difahami oleh guru ketika menerapkan pembelajaran sains ini. Pertama, sains butuh bahan yang rumit dan sulit untuk dikuasai. Karena tadi dianggapnya sains itu kaitannya dengan tabung reaksi gitu ya, kaitannya dengan Microloop, kemudian Microsoft, kemudian, dengan, apa namanya, rumus-rumus dan lain sebagainya. Kemudian ketika guru ingin menerapkan pembelajaran sains itu lebih banyak, konsepnya teoritis ya, sehingga dimensi sains yang lain sebagai proses dan sikap itu deh ya kurang dapat diperhatikan, gitu. Kenapa? Karena pemahaman guru di awal bahwa yang namanya sains itu ya kita menyampaikan pengetahuan alam kepada anak. Nah, kalau itu diterapkan pada anak usia dini, kan tidak mungkin nih kita menyampaikan tentang yang namanya teori relativitas. Teori kecepatan, bagaimana, apa namanya, proses pertumbuhan pada bawang dengan pembelahan dan lain sebagainya, mitosis dan lain sebagainya gitu. Nah, oleh karena itu guru-guru hanya menyampaikannya secara, teoritis sekali ya dan namun disesuaikan dengan, bahasa mereka. Meskipun masih disesuaikan dengan bahasa anak, ternyata hal itu dirasa kurang tepat bagi proses pembelajaran saya si anak usia dini. Nah, karena konsepnya secara teoritis, akhirnya anak mengalami kesulitan dalam mengembangkan keterampilan proses sains tadi. Karena dia metode pembelajarannya juga selain menggunakan teoritis, juga menggunakan konsep metode pemberian tugas gitu ya. Dan ini tidak pas untuk proses pembelajaran usia dini. Ya, apalagi kalau orang dewasa saja diberikan tugas dengan proses sains saja, kemungkinan itu masih kebingungan ya, apalagi anak usia dini. Nah, ditambah juga ketika menjelaskan tentang sebuah pengetahuan yang itu menjadi cakupan dari pembelajaran sains itu metodenya karena teori tadi menggunakan ceramah dan diskusi gitu. Padahal anak usia dini kan meskipun bisa kita gunakan ceramah dan diskusi, namun pendekatannya akan sangat berbeda dibandingkan pada pendidikan yang lebih tinggi. Dan yang tidak kalah penting karena tadi ya konsepnya ceramah, diskusi, teoritis, akhirnya anak hanya lebih banyak mendengar, duduk diam. Kesempatan dia untuk memperoleh pengalaman secara langsung, secara psikomotor gitu ya, itu tidak bisa dia kembangkan. Dan yang terakhir, guru-guru khususnya di pendidikan anak usia dini itu masih, belum bisa move on dari yang namanya lembar kerja anak atau LKA atau LKS. Dianggapnya bahwa LKS ini sudah cukup memenuhi yang namanya kebutuhan stimulasi anak usia dini. Padahal, eee, tidak tidak semua lembar kerja anak itu mampu meng-cover yang namanya semua aspek perkembangan dalam diri anak usia dini, gitu. Oleh karena itu, ketika pembelajaran sains ini ingin diterapkan pada pendidikan anak usia dini, pastikan beberapa hal yang harus teman-teman, tekankan. Pertama, kegiatan sains itu memungkinkan anak melakukan eksplorasi, ya artinya dia bisa melakukan, proses penggalian lebih dalam terhadap berbagai benda. Jadi tidak hanya pada saat proses percobaan. Contoh misalnya, kita mengangkat tema, transportasi gitu ya, misalnya transportasi motor, mobil, ataupun sepeda, ataupun becak, ataupun delman. Nah, kalau dilihat dari kacamata sains kan nggak mungkin, bagaimana kita menarik sepeda, motor, ataupun alat transportasi lainnya menjadi, konsep sains. Tapi kalau kita tarik tentang bagaimana sikap sains tadi mengeksplorasi, menggali, apa saja sih yang bisa kita peroleh, informasi atau pengetahuan dari alat transportasi tersebut, itu, artinya teman-teman sudah menerapkan yang namanya pembelajaran sains, gitu ya. Kemudian, ini juga menjadi yang namanya hal yang paling diutamakan ketika kita melakukan proses eksplorasi tersebut.
Pertama, anak akan belajar menemukan gejala benda dan gejala peristiwa dari benda-benda menggunakan 5 inderanya. Jadi pada proses eksplorasi ini ditekankan gunakan 5 inderanya. Apa itu 5 inderanya? Satu, mata untuk melihat, kulit ya, kulit atau permukaan kulit di tangan gitu ya, untuk meraba, hidung untuk membau ya, kalau bahasa yang sekarang digunakan bahasa bakunya menghidu, kemudian lidah untuk merasakan, dan yang terakhir telinga untuk mendengarkan. Nah, kelima indera ini harus bisa dimanfaatkan dan dioptimalkan oleh guru ketika dia menginginkan anak untuk mengeksplorasi itu. Baik berupa benda tadi ya, saya contohkan yang namanya alat transportasi gitu ya, ataupun gejala peristiwa. Contoh misalnya hujan gitu ya, atau banjir, gunung meletus, gempa bumi gitu ya, ataupun gejala-gejala alam lainnya. Mohon maaf, gejala peristiwa lainnya. Nah, penekanannya kenapa membutuhkan yang namanya indera ini dalam proses pembelajaran sains, karena semakin banyak indera yang digunakan, itu akan anak memperoleh pemahaman tentang informasi benda tersebut atau peristiwa tersebut itu semakin dalam, gitu ya. Sehingga dari situ anak akan tahu, oh bentuk dia akan tahu akan muncul yang namanya critical thinking-nya. Kok dia muncul creative thinking-nya, akan muncul yang namanya creative thinking-nya. Maaf, critical thinking sehingga akan muncul yang namanya creative thinking-nya gitu ya. Dan ketika dia bisa memunculkan tersebut, dia bisa mengkomunikasikan, dia bisa melakukan kolaborasi dengan teman-temannya untuk dia membentuk yang namanya atau mencari yang namanya pemecahan masalah gitu ya, pada proses pembelajaran tentunya. Kemudian juga ini tidak kalah pentingnya pada proses pembelajaran sains ketika itu diterapkan ada bukan berarti tidak diperkenankan melakukan proses percobaan ya, tetap diperbolehkan. Hanya saja percobaan bagi anak usia dini itu pasti akan berbeda dengan proses percobaan pada pendidikan lebih tinggi ya, baik di SMP, SMA gitu nih. Oleh karena itu, ketika teman-teman ingin menerapkan pembelajaran sains dengan kegiatan percobaan, pastikan penekanannya adalah anak-anak bisa mengembangkan kemampuan menghubungkan sebab akibat dari suatu perlakuan gitu ya. Jadi contohnya misalnya percobaan sederhana pencampuran warna. Pencampuran warna dasar ya terutama ya, misalnya ketika biru ditambahkan dengan kuning, kenapa ya kok tiba-tiba menjadi hijau? Nah, atau dari mana ya minuman teh ini kok berasa manis? Nah, itu adalah sebuah sebab akibat yang sederhana atau percobaan yang sederhana. Nah, dari sinilah kegiatan percobaan sederhana ini kita akan melatih atau kemampuan yang bisa dikembangkan adalah kemampuan berpikir logis dan rasional. Gitu. Kemudian pada saat kita juga menerapkan pembelajaran sains untuk anak usia dini, difokuskan pada pembelajaran mengenai diri sendiri, alam sekitar, dan gejala alam, gitu ya. Kalau diri sendiri itu pastinya mulai dari tubuhnya, gitu ya. Tema-tema diriku, lingkungan di sekitarku, lingkungan sosial, lingkungan alam, dan lain sebagainya, atau gejala alam yang tadi saya sebutkan di awal tentang banjir. Kalau di Jogja itu sering ada namanya gempa, gitu ya. Itu menjadi hal atau menjadi poin utama dalam proses pembelajaran sains. Gitu. Dan pastinya ketika kita menerapkan proses pembelajaran sains itu tidak boleh meninggalkan konsep yang bermain ya, karena bermain itu menjadi aktivitas utama anak usia dini, menjadi karakteristik yang utama yang tidak bisa dilepaskan dari yang namanya anak usia dini gitu. Nah, untuk apa sih belajar sains ya? Kok tadi kan dasarnya kita mengembangkan sains tadi kan salah satunya adalah kebutuhan ya, kebutuhan bahwa nanti anak ketika sudah dewasa dia hidup di abad 21, karakter sains itu akan dibutuhkan untuk tantangan pada abad 21. Namun
Jangka pendeknya, ketika kita menerapkan pembelajaran sains gitu ya, kita bertujuan agar satu, membantu pemahaman anak tentang konsep sains dan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari, gitu ya. Jadi kalau tadi saya contohkan percobaan sederhana itu Eee, teh atau minuman teh kenapa berasa manis ketika diberikan gula atau berasa tawar ketika tidak diberikan gula. Nah, itu kan dia akan tahu nih, oh berarti gula itu rasanya manis gitu ya. Kemudian garam itu rasanya asin dan lain sebagainya, rasa-rasa dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian, dengan yang namanya pembelajaran sains ini membantu anak menerapkan berbagai konsep sains untuk menjelaskan gejala-gejala alam dan memecahkan masalahnya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling sederhana adalah eh, perubahan cuaca gitu ya. Ketika mau hujan itu kan ada gejala atau tanda-tanda alam yang muncul. Satu, adanya awan mendung gitu ya. Yang kedua, angin yang mungkin berhembusnya lebih kencang dan sebagainya. Kemudian lingkungan sekitar itu suhunya meningkat dan sebagainya. Nah, ketika anak-anak itu memahami bahwa oh gejala-gejala ini menunjukkan nanti akan adanya hujan, itu anak-anak tahu gitu ya. Dia sudah bisa yang namanya memprediksi gitu. Oke, sebentar lagi akan hujan, berarti nanti satu misalnya, dia membawa payung, dia bisa sampaikan itu kepada orang tuanya, ya. Atau dia bisa sampaikan juga nanti orang tuanya ketika menjemput mungkin, eee, lebih dulu gitu ya, agar terkena hujan. Ataupun misalnya terkena hujan, anak-anak sudah tahu nih bahwa kalau hujan, biar tidak kehujanan, dia harus memakai mantel ataupun, mungkin berkendara dengan mobil, seperti itu. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, pembelajaran sains ini juga membantu, pemahaman anak tentang mohon maaf, membantu anak usia dini untuk dapat mengenal dan memupuk rasa cinta kepada alam sekitar, sehingga menyadari keagungannya akan Tuhan Yang Maha Esa, gitu ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa, proses sains ini kan erat kaitannya dengan dia eksplorasi alam sekitarnya. Nah, alam sekitar itu kan diciptakan oleh Tuhan ya. Nah, di situ dia akan mengagumi atau mengagumi yang namanya ciptaan-ciptaan Tuhan dan dia bisa membedakan mana yang menjadi ciptaan Tuhan dan mana yang menjadi, buatan manusia, seperti itu. Yang keempat, ini mohon maaf ini salah penulisan, tujuannya adalah membantu menumbuhkan minat pada anak usia dini untuk mengenal dan mempelajari benda-benda serta kejadian di lingkungan sekitarnya. Gitu ya. Jadi ketika anak-anak tahu nih, oh ya, mmm, ada namanya hujan, ada namanya dia gempa, ada namanya, apa, angin badai gitu ya, ataupun yang lain sebagainya. Pastikan ketika anak-anak mengetahui, eee, tadi ya, gejala-gejala tadi, itu bisa menumbuhkan keinginan dia untuk mungkin suatu saat ketika besar ingin menjadi ahli di bidang hujan gitu ya dan sebagainya, itu untuk gejala alam. Atau tadi ketika benda, kita memperlihatkan contohnya adalah alat transportasi gitu ya, motor, mobil dan lain sebagainya. Ketika dia, mempelajari yang namanya alat transportasi ini dengan konsep sains gitu, siapa tahu dia nanti akan muncul keinginan dia untuk mengembangkan motor itu misalnya tidak menggunakan bensin gitu ya, atau mungkin hanya dengan, 1 roda atau bagaimana. Nah, itulah yang dimaksud dengan, keuntungan atau tujuan kita menerapkan, proses pembelajaran sains gitu ya. Kemudian kalau kita, sudah ingin menerapkan pembelajaran sains, apa sih keterkaitan sains dengan pembelajaran pada anak usia dini ya? Eee, Teman-teman masih ingat ya, di awal si Kilmer dan Hellman itu kan menyampaikan bahwa pembelajaran sains itu tidak hanya fokus pada kegiatan yang bersifat hafalan, teoritis gitu ya, atau yang kaitannya dengan sebuah percobaan-percobaan tadi. Namun lebih menekankan pada proses ilmiah. Nah, itulah yang menjadi penekanan pada proses pembelajaran sains ini. Diharapkan ketika nanti pembelajaran sains ini diterapkan pada anak usia dini, itu anak-anak memahami yang namanya proses ilmiah, bahwa semua itu ada logikanya, ada rasionalisasinya. Nah, logika dan rasionalisasi itu menjadi bagian dari yang namanya proses ilmiah. Karena
proses ilmiah itu sendiri adalah serangkaian proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisis, gitu ya. Jadi bukan berdasarkan katanya atau berdasarkan tahayul gitu ya, itu akan hilang dengan sendirinya, gitu ya. Kemudian di dalam proses ilmiah itu tanpa disadari kita itu membentuk yang namanya kemampuan hipotesis, menduga-duga. Ya jadi, kenapa ya motor ini kok bisa bergerak? Oh, karena ada bahan bakarnya. Apa bahan bakarnya? Oh, bensin. Berarti kalau misalnya bensin ini tidak ada atau di motor itu tidak ada bensin, berarti motor bisa bergerak atau tidak? Nah, kemudian ada yang namanya kegiatan mengumpulkan data, mengkonfirmasi, membuat generalisasi, kemudian mengulanginya secara siklus gitu ya. Nah, ini ada proses ilmiah yang bisa diterapkan pada anak usia dini. Nah, selain itu, pada proses ilmiah itu juga mengembangkan yang namanya keterampilan dasar di dalam proses ilmiahnya. Meliputi apa saja? Mengamati, mengklasifikasi, membandingkan, mengukur, berkomunikasi, bereksperimen, mengaitkan, menyimpulkan, dan menerapkan. Nah, keterampilan dasar inilah yang nantinya bisa berkembang melalui proses pembelajaran yang kita sediakan dengan menekankan pada pembelajaran sains ya. Dan pembelajaran sains sekali lagi saya tekankan tidak hanya pembelajaran yang bersifat percobaan sederhana, tapi apapun kegiatan main tadi ya, baik ada kaitannya dengan benda atau peristiwa yang mampu menekankan pada yang namanya berpikir secara ilmiah, kemudian Mmm, bagaimana anak mampu mengeksplorasi dan lain sebagainya. Kalau itu sudah diterapkan, nanti keterampilan dasar ini secara tidak langsung dapat dikembangkan pada anak usia dini. Kita akan membahas tentang masing-masing keterampilan itu tentang apa dan bagaimana itu bisa diterapkan pada pendidikan anak usia dini. Pertama mengamati, ya. Oke, kalau teman-teman pernah, mendengar, apakah mengamati itu sama dengan melihat? Berbeda ya, kalau melihat itu kita hanya melihat saja. Jadi, oh ada motor gitu ya, tapi kalau mengamati kita selain melihat, kita juga betul-betul melakukan proses pendalaman terhadap apa yang kita lihat, gitu ya. Jadi itu 2 hal yang berbeda. Nah, pada, proses pengamatan ini, itu karena dilakukan secara mendalam tidak hanya menggunakan yang namanya indera mata atau visual, tapi kita juga melihat menggunakan indera yang lain. Tadi, mendengar suara motornya, mungkin mencium bau bahan bakarnya, bensinnya, tapi tidak mencicipi ya. Kalau mencicipi ini mungkin untuk yang namanya, benda-benda yang bersifat makanan gitu ya. Kemudian perasaan gitu ya, perasaan, perasa itu dari perabaan. Kita lihat apakah, apa namanya, teksturnya dari motor itu sama antara mesin, kemudian antara jok gitu ya atau bodinya, seperti itu. Nah, di saat yang namanya kita melakukan proses pengamatan tadi, itu kita sedang melakukan eksplorasi. Nah, ini berbeda dengan melihat. Kalau melihat itu hanya sekedar melihat, tapi kalau pengamatan itu melakukan proses eksplorasi lebih lanjut. Yang kedua, adanya yang namanya kemampuan atau keterampilan klasifikasi. Apakah anak usia dini ini sudah bisa mengklasifikasikan suatu hal? Sudah bisa, ya. Jadi kalau kenapa sudah bisa? Karena keterampilan ini adalah proses dasar yang digunakan untuk mengorganisasi informasi. Kalau teman-teman masih ingat di pertemuan sebelumnya, kita membahas cara berpikir anak usia dini itu kan masih komprehensif ya, terpadu. Nah, kita harapkan melalui pembelajaran sains ini, anak mulai bisa mengkelompokkan dan mengorganisir yang namanya pengetahuan yang didapat. Oh, ini masuk ke ranah afeksi. Oh, ini masuk ke ranah psikomotor, ini masuk ke ranah pengetahuan. Meskipun tidak serta-merta ketika kita menjelaskan pembelajaran sains, anak langsung bisa memilah-milah tersebut ya, atau mengklasifikasikan tersebut ya. Artinya, paling tidak dia tahu, oh ini ditempatkan di mana. Di kepalanya atau di otaknya itu sudah ada instruksi untuk, oh ini ditempatkan di bagian ini, satukan dengan pengetahuan yang ini, oh ini yang ini, dan lain sebagainya. Nah, klasifikasi ini biasanya kalau kita terapkan pada kemampuan anak usia dini itu, biasanya kita minta anak atau kita sediakan kegiatan yang mengklasifikasikan benda, baik berdasarkan fungsi, warna, bentuk, ataupun ukuran, gitu ya. Nah,
itu tadi, kalau nge-link ke pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya, itu teman-teman pasti bisa melihat, pasti masih ingat ya, tentang klasifikasi ini. Kemudian, keterampilan yang tidak, eee, kalah penting gitu ya, yang bisa diterapkan ketika anak itu mengikuti atau disediakan pembelajaran sains itu, keterampilan ilmiah yang bisa dia kembangkan adalah membandingkan, gitu ya. Jadi, membandingkan itu adalah proses pemeriksaan objek atau peristiwa dan dilihat adakah kesamaan atau perbedaannya, gitu ya. Karena kalau kita hanya membedakan tok, itu tingkatannya masih rendah, tapi kok kita sudah membandingkan, kita mulai mencocokkan nih, mana yang sama, mana yang tidak sama. Nah, pada keterampilan ini biasanya kita akan melakukan kegiatan meliputi mengukur, menghitung, dan mengamati dengan seksama, gitu ya. Karena kita harus mencari nih perbedaan dan persamaannya seperti apa. Nah, kemudian pada kemampuan yang juga ini ada di klasifikasi, ada di membandingkan, itu adalah keterampilan atau kemampuan yang namanya mengukur. Nah, kemampuan mengukur ini adalah salah satu kemampuan yang dilakukan sebagai dasar dari kegiatan pengumpulan data, gitu ya. Dan pada saat melakukan pengukuran, jangan hanya berpikir pengukuran itu hanya menggunakan meteran, penggaris, ataupun penggaris. Tapi pada anak usia dini itu kita bisa kenalkan dengan yang namanya pengukuran tidak standar atau informal informal measurement ya, atau pengukuran tidak formal gitu ya. Apa itu pengukuran tidak formal? Banyak sekali pengukuran tidak formal. Satu yang paling mudah adalah menggunakan tangan atau jengkal gitu ya. Jadi misalnya kita ingin, anak itu tahu berapa sih ukuran bukunya, tasnya gitu ya. Minta anak tidak hanya mengukur dengan menggunakan penggaris gitu ya, tapi ukur dengan jengkalnya dia, ya. Atau dia ingin nih tahu berapa panjang, mejanya dia atau tinggi kursinya dia. Kita bisa minta anak untuk melakukan yang namanya pengukuran dengan tali, ya. Kalau ingin dengan massa gitu ya, biasanya kan kita menggunakan timbangan ya untuk tahu berapa kilo, berapa ons, berapa gram, gitu ya. Itu pengukuran formal. Nah, bagaimana dengan pengukuran, non formal gitu ya, kita bisa gunakan yang namanya sendok, gitu ya. Jadi sendok, berapa sendok sih, yang dibutuhkan untuk memenuhi yang namanya gelas ini gitu ya. Berapa sendok sih yang dibutuhkan untuk memenuhi tempat ini, seperti itu. Dan lain sebagainya, gitu ya. Bahkan ketika kita ingin pengukuran formal itu tidak harus terbatas tadi, semua yang menunjukkan angka, tapi kita bisa mengetahui bahwa, oh, ember ini bisa terpenuhi dengan, 100 gelas gitu ya, atau misalnya dengan 20, botol bekas gitu ya. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan pengukuran, non formal ya, jadi bukan pengukuran standar gitu. Dan yang tidak kalah penting juga dalam proses, ilmiah tadi, keterampilan atau kemampuan yang akan dikembangkan adalah kemampuan mengkomunikasikan, ya. Keterampilan ini menjadi sangat penting karena kita tahu bahwa berkomunikasi dengan anak itu bukan hal yang mudah, ya. Mungkin mereka punya konsep atau ide-ide dan gagasan di dalam kepalanya, tapi untuk mengutarakan dan dipahami oleh orang dewasa, karena bahasa orang dewasa dengan bahasa anak-anak itu kan berbeda ya. Nah itu, tidak mudah. Oleh karena itu anak kita dorong, kita motivasi, kita latih dia untuk bisa menyampaikan ide dan gagasannya itu, ya. Kemudian kita juga akan mengembangkan yang namanya kemampuan eksperimen. Ya, atau ya pastinya karena pada, pembelajaran sains itu tadi, tetap ada yang namanya percobaan sederhana, meskipun percobaan sederhana ini bukan menjadi satu-satunya kegiatan pada proses pembelajaran sains, gitu ya. Pada pada kemampuan eksperimen ini atau keterampilan eksperimen ini, eee, mereka akan melakukan percobaan sejak pertama kali, seperti mengambil mainan atau melemparkan semangkuk makanan, gitu ya. Kalau teman-teman menganggap bahwa yang namanya eksperimen itu harus menggunakan, gelas ukur dan lain sebagainya, itu ada percobaan tingkat tinggi. Tapi untuk anak usia dini percobaan tidak harus serumit itu ya. Kalau tadi saya sampaikan tentang pencampuran warna,
itu juga masih rumit ya, bisa dibilang itu tingkatannya untuk anak TKB gitu ya. Kalau untuk anak kelompok bermain dan TKA seperti apa? Ini contohnya tadi, mengambil mainan ya. Jadi ketika dia mengambil mainan itu kan ada gerak kinestetik ya, di mana itu menjadi bagian dari yang namanya pembelajaran sains gitu ya. Kemudian, ketika anak menjatuhkan sesuatu, ya jatuh itu juga menjadi konsep dari yang namanya sains karena kita akan belajar tentang gravitasi bahwa benda itu pasti akan jatuh ke bawah, gitu ya, atau akan jatuh ke tanah sebagai bentuk dari yang namanya gaya gravitasi, seperti itu ya. Dan pastinya ketika dia bereksperimen itu kalau kita tarik dalam sebuah kegiatan eksperimen itu kita bisa tahu bahwa oh, benda ini jatuh karena ada gravitasi. Itu bagian dari yang namanya, variabel-variabel dalam eksperimen, gitu ya. Dan yang terakhir adalah anak mampu mengaitkan, menyimpulkan, dan menerapkan. Ya, keterampilan ini menjadi sebuah keterampilan yang bisa diterapkan pada saat yang namanya informal, ya. Jadi contohnya misalnya ada beberapa langkahnya, ini contoh ya. Pertama, mengkaitkan proses menggambarkan secara abstrak dari bukti yang konkret. Jadi, kalau tadi kita kan menjelaskan nih tentang yang namanya hujan gitu ya, proses hujan tadi ya, gejala alam yang sangat mudah untuk anak-anak gitu ya. Itu kan kita menjelaskan kepada anak bahwa ada penguapan air tuh ke atas karena ada sinar matahari yang panas. Nah, penguapan air ke atas itu kan tidak terlihat. Nah, itu kan konsep abstrak. Tapi ketika kita tarik atau bukti konkretnya tuh ada bahwa uap air itu menguap ke atas, berkumpul menjadi apa namanya awan gitu ya, awan hujan dan akan jatuh menjadi yang namanya air hujan. Itu kan bukti konkret di situ. Dan ini juga sangat-sangat keterampilan ini sangat-sangat cocok atau sangat sesuai dengan karakteristik pendidikan anak usia dini ya, yang pertemuan minggu lalu yang kita bahas gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah ada yang namanya menyimpulkan ya, mohon maaf. Pertama tadi ya, saya kaitkan dengan mengkaitkan itu apa, kemudian yang kedua menyimpulkan merupakan kemampuan untuk menentukan hubungan sebab akibat atau penjelasan untuk fenomena yang prosesnya tidak langsung bisa diamati gitu ya. Contohnya misalnya, teman-teman pernah atau masih ingat ya, ada namanya percobaan dengan menanam kecambah di kapas yang ada airnya. Nah, itu kan sesuatu yang tidak bisa kita amati dalam satu waktu, artinya kita butuh waktu gitu ya. Nah, itu juga merupakan proses pembelajaran sains ya, sangat sains sekali gitu ya. Dan pastinya anak-anak diminta untuk menyimpulkan terlebih dahulu gitu ya, apakah, kecambah ini gitu ya akan bisa tumbuh, kemudian muncul tunasnya ketika dia hanya diberikan yang namanya media tanam air gitu. Dan yang ketiga, keterampilan menerapkan adalah dia mampu menggunakan informasi dari pengalaman untuk menciptakan, membuat, memecahkan masalah baru dan menemukan probabilitas atau apa namanya probabilitas itu adalah kemungkinan-kemungkinan gitu ya. Jadi misalnya tadi jadi pertama ya kita kalau saya kaitkan di awal tadi kan air hujan ya. Bagaimana air hujan itu menguap kemudian berkumpul menjadi apa namanya, menjadi titik-titik air, menjadi awan dan turun menjadi titik air. Itu hal yang tadi pertama dia mulai mengkaitkan nih, oh ya hujan itu akan selalu diawali dengan yang namanya hawa yang sangat panas karena dia membutuhkan apa namanya, penguapan air dulu. Nah, itu kaitannya dengan mengaitkan. Bagaimana dengan menyimpulkan gitu ya. Jadi dia akan menyimpulkan kalau nanti tiba-tiba udara itu menjadi sangat panas, kemudian angin berhembus kencang, kemudian muncul yang namanya awan hujan atau awan mendung, itu akan terjadi hujan gitu ya. Dan yang terakhir dia mulai mengumpulkan informasi tadi. Oh, ada tanda-tanda yang namanya eh, tadi ya, awan, kemudian angin, dan hawanya yang panas. Kalau ada tanda-tanda itu berarti akan ada hujan. Apa yang harus kita lakukan? Oh, membawa payung ketika akan bepergian. Gitu, teman-teman. Ini kurang lebih penjelasan saya tentang konsep dasar dari pembelajaran sains pada anak usia dini. Selebihnya nanti kita akan diskusi lebih lanjut secara asinkron melalui grup WA jika teman-teman masih membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut.
Saya tutup penjelasan saya dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap terapkan protokol kesehatan.